Assalamualaikum brother, selamat datang kembali di channel MMA Story. UFC Fight Night pagi tadi menghadirkan sang mantan juara flyweight Assassin Baby Brandon Moreno melawan rising star asal Irak Amir Albazi. Bagaimana keseruan pertarungan mereka? Langsung saja kita recap. Ronde pertama Albazi sudah kewalahan, ia tak bisa menemukan celah untuk menyerang, terlalu banyak menunggu dan terlihat kebingungan. Begitupun di ronde kedua, semua serangan Moreno tampak dengan mudah mendarat. Volume pukulan dan tendangan Moreno begitu merepotkan Albazi. Sempat sukses men-takedown namun Moreno langsung kembali berdiri. Di ronde ketiga Albazi mulai agresif, namun kecepatan Moreno mampu mengcounter Albazi dan merobek pelipisnya. Albazi kembali kewalahan dan tertekan. Di ronde keempat semakin parah, Albazi dihajar habis-habisan tanpa perlawanan berarti. Ia tak menemukan celah untuk memenangkan permainan striking. Moreno terlalu cepat dan sangat agresif. Di ronde kelima, Moreno malah semakin ganas. Bukannya Albazi yang menekan dan mencari finish, malah Moreno yang memburu Albazi. Terus menekan dan menyerang dengan agresif dengan berbagai kombinasi hingga beberapa kali Albazi nyaris tersungkur. Kerusakan Albazi semakin parah dan hingga akhir pertarungan situasi tidak berubah. Brandon Moreno pun memenangkan pertarungan dengan sangat telak. Albazi ternyata belum berada di level elit. Meski memiliki rekor fantastis, namun ia belum mampu berada di jajaran elit. Atau memang Moreno yang tampil berbeda dan menaikkan levelnya? Karena memang ia terlihat seperti fighter yang berbeda, lebih agresif dengan footwork dan head movement yang konstan dan juga takedown defense yang luar biasa. Ia menutup semua celah takedown Albazi. Moreno seperti menjadi versi baru dirinya yang lebih baik lagi. Dengan penampilan dahsyatnya ini, rasanya Moreno juga cukup layak untuk menjadi title challenger berikutnya melawan pemenang antara sang juara Alexander Pantoja versus debutan UFC bintang Jepang Kai Asakura. Atau mungkin Moreno kembali harus melawan Brandon Royval yang juga layak mendapatkan spot di title fight selanjutnya. Royval juga sukses mengalahkan rising star Jepang yang tak terkalahkan Tatsuro Taira. Akhirnya divisi ini gagal melahirkan bintang baru. Wajah lama kembali mengisi top contender. Dan mungkin inilah alasan UFC mengimpor bintang Rizin untuk melawan sang juara Alexander Pantoja. Baru kali ini dalam sejarah ada debutan yang langsung mendapatkan title shot. Divisi ini memang sulit berkembang. Satu bintang baru yang diharapkan menghidupkan divisi ini pun didepak UFC karena bermasalah dengan manajemen. Meski memiliki rekor tak terkalahkan dan sangat berpotensi. Jika dilihat di jajaran roster teratas flyweight, memang nyaris tak ada yang bisa menyegarkan kompetisi dan membuat perubahan. Maka mendatangkan Kai Asakura adalah keputusan yang sangat tepat. Semoga saja Kai Asakura bisa membuat kejutan dan menghidupkan kembali kompetisi di flyweight yang sudah mulai mentok. Artikel baru merchandise MMA Story Black Edition. Desain keren gak pasaran, bahan 100% cotton combat, adem lembut super nyaman, warna black supreme hitam pekat. Bisa diorder di Shopee melalui link di deskripsi video ini. Let's go. Kita beralih ke beberapa update berita terbaru UFC. Belal Muhammad dikabarkan cedera sehingga pertahanan gelar pertamanya melawan Shavkat Rakhmonov di UFC 310 harus dibatalkan. Namun yang lebih menarik, UFC menargetkan pertahanan gelar Alex Pereira versus Magomed Ankalaev untuk menyelamatkan dan mengganti main event UFC 310 yang batal karena Belal cedera.
Mang Obed sendiri mengaku sudah dihubungi UFC dan kontrak mereka sedang dalam proses, tinggal menunggu pihak dari Alex Pereira. Semoga saja semuanya berjalan baik dan kita bisa menyaksikan Alex Pereira versus Magomed Ankalaev di akhir tahun ini di UFC 310. Pertarungan yang sangat sepadan untuk mengganti main event Belal versus Safkat yang batal. Selanjutnya, Max Holloway dalam YouTube-nya menyatakan akan meninggalkan kelas featherweight. Ia memutuskan akan naik ke kelas lightweight. Keputusan yang sangat tepat, mengingat ia sudah hatam dengan kelas featherweight. Di lightweight masih banyak lawan kompetitif yang bisa ia lawan dan persaingan akan semakin ketat lagi di divisi paling seru ini. Update ranking UFC terbaru hari ini, Ilia Topuria naik ke posisi 4 ranking pound for pound UFC setelah meng-KO Max Holloway. Lalu Khamzat Chimaev naik 10 peringkat ke ranking 3 middleweight setelah menghabisi Robert Whittaker di ronde pertama kemarin. Khamzat kemungkinan besar akan langsung melawan sang raja Dricus du Plessis. Dricus sendiri menyatakan sangat ingin melawan Khamzat ketimbang Strickland yang sudah ia kalahkan. Ia merasa melawan Khamzat adalah pertarungan yang fans inginkan dan juga pertarungan yang ia inginkan. Kita tunggu saja update-nya. Berikut kami juga tampilkan hasil lengkap UFC Fight Night tadi pagi. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Gue Permadi dari MMA Story pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu kelompok pembunuh paling misterius dan menakutkan dalam sejarah, yaitu Assassin. Kelompok pembunuh elit asal Persia Iran yang sangat melegenda dan ditakuti di Eropa dan di Timur Tengah. Mereka lah awal mula adanya kata assassin yang saat ini populer dalam budaya modern melalui film maupun game. Assassin bukan hanya kelompok pembunuh biasa. Mereka seperti halnya agen intelijen rahasia yang sangat terlatih, terorganisir, mempunyai banyak agen mata-mata, mampu membuat propaganda besar, memicu perang, bahkan bisa menentukan peta politik dan mempengaruhi para pemimpin saat itu. Gerakan bawah tanah mereka sangat ditakuti dan meneror para pemimpin dunia Islam dan Kristen. Siapa mereka sebenarnya? Mari kita bahas.